Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma na'u salafuna salihun liridhaillah wa li syafaati rasulillah liqadai hajatina, khususan hajah Bapak Kimban Nugroho min hawaiji dunya wal akhirah, syaulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi au yumajjisani. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, terkhusus guru kita Al-Habib Ahmad Assegaf, guru kita Bapak Kiai Haji Soleh, guru kita Akhinal Karim Ustadz Yusron Musyafa'ul Qaim. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, sehat badannya, berkah mulia dunia dan akhirahnya. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat para aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, alhamdulillah, kelapa muda. Bapak Ketua RT 06 RW 1 Perumahan Citerep Residen dan para pengurusnya, para orang tua, tokoh masyarakat, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Kimban Nugroho, yang alhamdulillah malam hari ini beliau mengundang kita dalam walimatus syukur. Beliau punya putri yang kedua. Alhamdulillah. Yang pertama perempuan, yang kedua
perempuan, ntar yang ketiga cewek, laki-laki kali ya. Nah, ya. Mudah-mudahan Putri Ananda yang diberi nama Zahira Nazalea Nugroho ini dijadikan anak yang tumbuhnya sehat, yang tumbuhnya cerdas, yang tumbuhnya jadi anak yang solihah, yang kelak bisa membanggakan kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agamanya, bermanfaat untuk semua manusia, nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Segenap para bapak-bapak, hadirin, para tetangga yang hadir atau yang berhalangan, yang mohon maaf tidak disebutin namanya satu persatu karena memang gak kenal namanya siapa. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ada kesempitan dilapangkan oleh Allah. Yang lagi puyeng mudah-mudahan dimudahkan urusannya sama Allah. Yang lagi bokeh, ada yang bokeh? Banyak. Waduh. Ngeri kalau bokeh banyak mah. Kata Mbah Maimun Zubair, barang siapa yang bulan April kok rizkinya banyak, maka insya Allah setahun kemudian rizkinya bakalan banyak. Tapi ini banyak yang bokeh ini. Jadi nanti setahunnya akan datang wah kacau ini ya. Ya mudah-mudahan dengan berkah majlis ini mudah-mudahan yang bokeh banyak rizkinya. Yang tadinya dompetnya kosong tebel isinya. Kalau masih kosong mau diisi we Pak, pakai apa we, yang penting diisi. Ya mudah-mudahan urusannya lancar, rizkinya berkah melimpah, halalan thayyibah. Amin ya robbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sore cuacanya udah mendung, sempat hujan ya Pak, gerimis-gerimis ya. Alhamdulillah, ini tadi ngelihat langit cerah. Alhamdulillah, ini ridho restu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini betul-betul diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah melimpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan seluruh para pengikutnya. Semoga kita termasuk dari umat yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu nikmat besar kalau orang tua diberi anugerah seorang anak. Betul nggak? Nikmat besar. Makanya dalam aturan Islam itu diajarkan dan dianjurkan kalau ada anak yang lahir maka agar diakikahkan. Diakikahkan. Sunnahnya diakikahkan di umur 7 hari. Ini udah berapa hari? 40. Berarti 7 kali berapa 40 itu? Udah 7 kali 6 itu ya. Waduh, ya gak apa-apa dah. Sunnahnya 7 hari. Sambil diakikahkan, sambil dipotong rambutnya. Pantesan tadi rambutnya agak panjang-panjang begitu ya. Ya.
Masya Allah. Tapi setelah 7 hari kalau belum mampu diboleh sampai 15 hari. Kalau belum mampu silahkan di hari-hari berikutnya. Bahkan kalaupun nanti dia udah umurnya akil balik sampai ke bapak-bapak pun juga kalau merasa belum diakekahkan, bapak sunnah diakekahkan. Tapi nggak pakai dipotong rambut. Nggak usah digotong-gotong ya Nabi, tadi digotong-gotong. Salam alaika, udah umur 50 tahun. Ya, enggak. Ini adalah anjuran sunnah. Agar apa? Ini merupakan tarbiyah ba'dal wiladah. Pendidikan setelah anak itu lahir, dari kecil udah dididik. Dibacakan doa, dibacakan tahlil, dibacakan zikir. Walaupun menurut kita yang besar ini anak belum bisa ngomong, ini anak belum bisa ngapa-ngapain, tapi kalau yang kita baca adalah doa, zikir, tahlil, yasin, Quran dan lain sebagainya, ini bagian dari tarbiyah ba'dal wiladah, pendidikan setelah anak itulah lahir. Biar biasa nanti. Nah, sebab anak ini Pak, di dalam Al-Quran, anak itu tipenya ada 5. Ada berapa? 5. Yang pertama, tipe anak adalah qurrata a'yun, penyejuk mata. Allah firmankan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Anak menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Orang tua kalau melihat anak, baru melihat doang udah hatinya adem, itu anak qurrata a'yun. Orang tua ngelihat anak bangga dalam hatinya, ini anak qurrata a'yun. Orang tua ngelihat anak, kok orang tua ini seneng, ini anak qurrata a'yun. Nah sekarang kan banyak bocah orang, jangankan orang lain yang lihat bapaknya ogahan lihat dia. Ada yang begitu? Anaknya datang bawanya 4 mulu ngelihatnya. Buader banget tuh bocah, ada nggak? Ini wah ngeri nih bocah begini nih. Ya. Jadi qurrata a'yun ini baru dilihat doang kita udah seneng. Masya Allah punya anak kayak begini. Disuruh nurut, disuruh tidur, tidur. Nah udah malam tidur, tidur. Nah jangan main HP mulu, ditinggalin HP-nya. Qurrata a'yun. Nah ayo pulang, udah mau maghrib pulang. Qurrata a'yun. Nah sekarang bocah ribet begituan mah. Ini qurrata a'yun ini. Ngaji paling depan. Ini nih anak siapa nih? Waduh, luar biasa ini yang ikut ngaji bocah ini. Jarang Pak ada anak kecil ngaji malam-malam begini. Kasihan banget paling depan nggak dapat kue lagi. Curang nih yang ngasih kuenya. Ini harus dikasih kue banyak ini. Akhirnya nggak ada nih bocah ya. Ayo kacang dimakanin itu. Yang lain mau punya kuenya ya. Nih pedas ini dong. Tuh banyak kuenya tuh makanin tuh. Ya, udah habis. Oh ada katanya. Udah makanin dah makanin. Begini nih Pak. Nah tipe anak begini Pak, maka dikatakan Rabbana hablana min azwajina. Kalau anak ingin menjadi qurrata a'yun, yang paling penting dari adalah sebelumnya min azwajina, pasangan, orang tuanya dulu. Maka kalau anak ini ingin jadi anak yang nyenengin hati kita, ngademin pandangan mata kita,
gimana kita dengan pasangan kita. Kalau pasangan kita ini baik, maka pasti anak jadi baik. Sebab kadang-kadang ada pasangan itu Pak berantem mulu. Suaminya pergi, istrinya di rumah, online mulu. Ada nggak yang begitu? Hah? Suaminya kerja, istrinya di rumah, Masya Allah, COD-an mulu. Ada nggak yang begitu? Hati-hati nih, ibu-ibu yang suka COD-an, yang kalau belanja online COD nggak ngomong dulu sama suaminya, nanti kalau mati dijemput malaikat COD juga. Hati-hati. Ya. Ini kadang-kadang suaminya kerja, istri di rumah main game mulu. Atau sebaliknya, suami berangkat kerja pamitnya, tapi ternyata bukan kerja, malah belok ke rumah janda. Oh, ketawa lagi bocah. Oh, yang ngerti bae janda. Ya, ada nggak yang begitu? Maka hati-hati. Kalau kita pengen punya anak yang qurrata ayun, kitanya dulu. Baikin dulu hubungan kita dengan pasangan kita. Insya Allah nanti anak akan menjadi qurrata ayun. Menjadi kebanggaan kita. Yang kedua, dalam Al-Quran anak bisa menjadi fitnah. Kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya dari pasangan kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah buat kalian. Makanya ada Pak, anak dulu belum punya anak hidupnya adem. Udah punya anak malah ribetnya minta ampun. Ini anak fitnah buat orang tuanya. Anak main mulu, main game mulu, online mulu, ML mulu, ya kan? Ujung-ujungnya kenal sama judi online. Akhirnya apa? Apa-apa dijualin. Ya, punya tip dijual, punya TV dijual. Anak keluar nggak pakai izin orang tuanya. Anak ini lama-lama menjadi fitnah, diuji. Maka kadang-kadang ada anaknya ini. Bapaknya polisi, ini anak ditangkap polisi. Bapaknya tentara, ini anak malah masuk sel barak. Jadi fitnah. Ini hati-hati. Yang ketiga, tipe anak dalam Al-Quran adalah musuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Jadi pasangan kalian, anak-anak kalian itu musuh kalian. Ada Pak, istri musuhin suami ada nggak? Ada. Suami musuhin istri ada nggak? Ada. Suami musuhin istri. Ujung-ujungnya suami kawin lagi. Istri musuhin suami, ujung-ujungnya suami juga kawin lagi. Malah ada kemarin itu kasus Pak, nggak ketahuan si istri kawin lagi, suami nggak tahu. Suaminya juga sama, kawin lagi, istrinya nggak tahu. Kemarin rame itu. Karena saking lamanya ini kasus sama-sama nggak tahu, akhirnya sama-sama tahu, akhirnya saling ngiklasin. Begitu. Maka kadang-kadang suami istri ini Pak ribut mulu. Ya. Makanya di dalam rumah tangga itu ada konsep kalau umpamanya suami
Istri lagi ngomel, suami suruh diam. Ada nggak di sini yang pernah diomelin istri? Semua kali, bukan banyak ya. Nah, kalau kelihatan mukanya ada biru semua tuh. Kita ini kan suami gagah kalau di luar doang ya Pak ya. Kalau di luar mau kayak seakan-akan. Yang tadinya apa MA, nyampe rumah MI. Iya. Kita ini gagah cuma di luar doang. Pak polisi itu bisa gagah pakai seragam, prat-prit di jalan, di kantor, gagah. Di rumah mah yang ngepel. Ada nggak yang begitu? Banyak, tapi bagus suami ngepel mah. Ya, nurut. Nah, kita dianjurkan kalau suami lagi diomelin sama istri, kita suruh diem, Pak. Lah jangankan kita, Pak, Nabi Muhammad aja pernah diomelin sama istrinya. Nih ceritanya, satu hari ketika Nabi Muhammad rapat untuk membahas perang Tabuk. Di perang Tabuk, Nabi Muhammad rapat. Nabi Muhammad rapat pulang kemalaman. Siti Aisyah udah nungguin dari sore, gak pulang-pulang. Mendrumel, lama banget gak balik-balik. Makanya kita juga gak boleh pulang malam-malam nih Pak. Ntar marahin istri nih. Udah pulang malam gak bawa apa-apa, bahaya nih. Jangan, insya Allah gak lama-lama, 5 menit lagi udahan ini ya. Ini Nabi Muhammad sampai akhirnya pulang malam, dalam hati udah mikir, wah kemalaman nih. Nabi kan kepikiran Pak. Jadi pintu udah dikunci sama Siti Aisyah, pintu rumah. Sampai di depan rumah Nabi Muhammad ketuk pintu, assalamualaikum, gak dijawab. Siti Aisyah dengar. 2 kali assalamualaikum, gak dijawab. 3 kali assalamualaikum, gak dijawab. Baru dibukain pintunya, trek, nek. Kemudian belum Nabi Muhammad ngomong, Siti Aisyah udah ngomong, oh ini yang katanya seorang nabi itu begini, telat mulu. Nabi kok telat? Nabi Pak diomelin begitu sama si istrinya, Nabi senyum Pak. Fatabassama Rasulullah SAW. Nah ini adalah konsep, kalau kita diomelin sama istri Pak, hadapi dengan senyuman. Ya. Jadi kalau kita diomelin, senyumin aja. Senyumin aja Pak. Lagi pepek, kita senyumin. Ya, gitu. Jadi jangankan kita, Nabi juga diomelin sama istrinya. Ya. Nabi juga pernah Pak. Nabi itu pernah karena mungkin masalah di rumah, akhirnya pergi Pak dari rumah. Bahasa kitanya apa tuh? Hah? Marah, pergi dari rumah itu. Bukan marah karena diomelin istrinya. Apa sih? Minggat. Bukan minggat. Apa sih? Pure ya. Pure. Pundung keluar rumah. Cuma Nabi keluar rumahnya bukan ngaya Pak. Nabi masuk ke masjid, iktikaf, zikir, baca Quran. Nanti lama-lama istrinya nyamperin. Cuman kalau orang sekarang mapuri dari rumah mundung bukan ke masjid, ke warung kopi. Ya kan? Ke rumah janda malahan. Wah, itu malah besar tuh masalahnya itu. Ya. Jadi kita ini diajarkan kalau kita sedang diomelin sama istri kita, lagi diocehin sama istri kita diajarkan untuk tersenyum, hadapi dengan senyuman. Gampang apa sulit nih Pak? Gampang apa sulit? Gampang, Bapak udah pengalaman berarti ya. Ada pengalaman semua berarti. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Masya Allah. Jadi kadang-kadang pasangan kita ini yang musuh kita. Yang keempat,
anak kita ini bisa jadi dia adalah penghalang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jadi ada anak yang gara-gara kita ribut dan sibuk dengan urusan anak, akhirnya kita jauh dari Allah. Ini hati-hati. Maka kita harus nanti bisa memilah-milih, ini mana urusan dengan anak, mana urusan dengan Allah. Jangan sampai anak ini menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada acara malam hari ini ngajarin kita, Pak, anak ini harus kita muliakan dari kecil. Kalau anak ini kita muliakan dari kecil, insya Allah nanti ini anak gedenya juga akan muliakan kita. Nih coba, nih anak ini dikasih nama Zahira Mazalia Nugroho, namanya udah bagus. Jadi kewajiban orang tua ke anak kan ada 3, Pak. 1, memberikan nama yang baik. Ya, hakul waladi alal walid, hak anak atas orang tua, ayuh sina ismahu, kasih nama yang baik. Ini namanya udah baik, Zahira. Itu Zahira berarti artinya bunga yang indah. Oh, namanya baik. Ya, boleh kasih nama, yang penting tahu artinya. Ini kan bahasa Arab. Kalau nggak tahu artinya, bapak nanya dulu, jangan kasih nama bahasa Arab, main kasih nama sendiri. Punya anak perempuan nama Siti Migrofah, ada Pak orang Depok begitu. Namanya Siti Migrofah, bagus, panggilnya Rofah. Dia nggak tahu Migrofah artinya gayung. Di Siti Migrofah, Siti gayung. Ntar kalau udah tua namanya nenek, Siti Migrofah. Ya. Punya anak perempuan ada lagi yang ngasih nama, Pak. Mentang-mentang dari Al-Quran diambil itu nama, dikasih nama Siti Khonnasiyah. Kalau laki-laki Khonnas, karena perempuan Khonnasiyah. Dia nggak tahu loh Khonnasiyah artinya setan perempuan. Jadi Siti setan perempuan. Dalam Quran ada kalimat minal jin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas ilah hinas min syarril waswasil khonnas. Khonnas itu setan laki-laki. Nah, Khonnasiyah setan perempuan. Ini ada yang ngasih nama Khonnasiyah. Makanya kalau bapak mau ngasih anak kira-kira bahasa Arab gak tahu artinya, nanya sama ustadz dulu, sama kiai dulu, sama habib dulu. Beb, ini bener gak nama anak saya ini? Ya, jangan sampai keliru. Malah ada anak yang dikasih nama Syaitonir Rajim. Di Lampung itu ada guru agama, Pak, PNS, Pak. PNS. Namanya Syaiton. Asli ini, enggak. Ini berkali-kali setiap mau dirubah namanya, dirubah, Pak. Dirubah, sakit parah. Jadi baik setan lagi. Nah, kalau diubah lagi sakit lagi. Akhirnya sampai sekarang tetap namanya Syaiton. Tapi PNS. Ini satu-satunya setan yang PNS dia doang tuh. Tiap bulan dapat gaji. Orang Lampung tuh, guru agama lagi. Syaiton. Tahu bapak lu tuh gimana ngasih namanya itu? Ya. Itu luar biasa ini. Makanya kalau ngasih nama pokoknya nanya dulu kalau bahasa Arab gak tahu artinya. Atau daripada bapak-bapak bingung pengen punya anak ke Arab-Araban tapi kemudian nanti anaknya pinter, cerdas, rajin, nurut sama orang tua, kasih aja nama Siti Bebenah. Itu nanti pasti tuh anak tuh nurut, rajin, bebenah mulu, rajin itu mah. Ya. Nama yang paling bagus itu nama yang pertama yang disandarkan dengan nama Allah. Kalau laki-laki Abdullah atau Abdurrahman, ya kan? Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Manan, Abdul Wahab. Itu nama yang paling bagus nomor 1 kata Nabi Muhammad.
nama yang disandarkan dengan nama Allah. Ya. Cuman orang kita nama bagus tuh manggilnya sembarangan kita. Nama Abdullah panggil Sidullah. Ada kayak begitu? Siapa Sidullah? Dullah. Tuh namanya Abdullah padahal. Ada nama Abdurrahman panggilnya Omen. Ya kan? Tuh Mang Omen tukang cilok katanya. Aduh. Pada Abdurrahman. Abdurrahim Mang Ohim. Si Ocim. Ada enggak Ocim? Tuh. Abdurrahim panggil Ocim. Kita nih. Jadi boleh Pak nama. Yang kedua, nama yang diambil dari nama-nama orang yang baik, yang soleh. Maka boleh Bapak ngambil dari nama Nabi. Maka banyak orang yang namanya Muhammad, namanya Ahmad. Dikatakan barang siapa ada orang tua, Nabi bersabda, orang tua yang punya anak laki-laki diberikan namaku Muhammad kepada anaknya karena cintanya kepadaku, maka anak ini nanti akan berkumpul surga denganku. Nanti Pak namanya Muhammad kumpul semuanya itu dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau punya anak laki-laki kasih nama Muhammad, ya. Kalau umpamanya nggak Muhammad, Nabi yang lain boleh. Maka ada orang namanya Musa, ada nama orang namanya Nuh, ya kan? Ada orang namanya Ibrahim, ya kan? Ada orang namanya Yusuf, ya benar tuh. Itu ada Yusuf nih. Waduh, pantesan kamu ganteng, Sob. Ya, Yusuf cuma di kita panggilnya Ucup. Dipanggilnya Ucup, bener. Lu bener nih. Jangan mau, Sob. Jangan Ucup, Yusuf. Ya. Kalau ada yang panggil Ucup, saya bukan Ucup, Yusuf. Wah, ya. Nabi Yusuf tuh ganteng. Iya, Masya Allah ya. Kamu ganteng Sob. Wah, Yusuf siapa namanya? Namanya Yusuf siapa? Yusuf Gerhana Bulan dulu. Yusuf Gerhana Bulan. Oh, pas lahir tanggal 14 berarti gimana? Yusuf Gerhana Bulan. Wah, bagus sudah Yusuf ganteng Gerhana Bulan terang benderang ya. Waduh, bener-bener tuh. Yusuf Gerhana Bulan. Ya. Tapi kamu kurang terang rasanya. Ya, kelas berapa Sob? Kelas berapa? Kelas 2 SD. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi orang sukses ya Sob ya. Amin ya rabbal alamin. Yusuf itu raja. Yusuf itu Nabi Yusuf itu dulu seorang raja. Ntar kamu jadi raja. Amin. Yang gerhana bulan. Yang terang benderang. Kok pakai pempes ya? Pakai pempes kamu? Enggak. Oh iya, alhamdulillah. Nabi Yusuf boleh tuh. Atau kasih nama anaknya malaikat boleh Pak, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Israel penyebut nyawa. Siapa nama anaknya? Israel. Saya punya teman haji saya, orang Yasmin gitu Pak. Namanya Taufik Israel. Masih hidup, masih WA-an sama saya tiap hari. Taufik Israel, orang Madura aslinya. Jadi saya punya waktu haji punya karom, ketua rombongan saya namanya Taufik Israel. Orang Madura, kecil gitu. Tapi pinter tuh, orang Madura tuh pinter kan. Ya. Itu jarang sakit. Sebab Israel namanya. Tapi walaupun namanya Israel Pak, kalahnya sama istrinya. Masya Allah Pak Haji Taufik itu ya, itu kalau ceritain jadi aib nanti. Karom saya itu lucu itu di Mekah itu. Allah karim, Taufik Israel ada. Jadi Israel itu ada Pak. Kalau Bapak punya anak kembar boleh itu Rokib Atib atau Mungkar Nakir. Nah, anak kembar Mungkar Nakir masih mending daripada Upin Ipin. Yang mendingan Mungkar Nakir daripada Upin Ipin. Nah ini nama-nama anak yang baik adalah hak anak. Gak boleh orang tua ngasih nama yang buruk, gak boleh Pak. Sebab nama anak ini akan dipanggil kelak di hari kiamat dengan sebutan nama anak yang pertama. Jadi anak siapa bin siapa itu yang dipanggil nanti di hari kiamat. Jangan sampai kayak zaman dulu orang mah kayak kurang pikiran ngasih nama anak Pengki Pak.
Ada kan orang begitu kan? Ada. Ya Allah. Sekarang udah nggak ada. Nama sekarang tuh bagus-bagus Pak. Ya apalagi sekarang nama udah modern dah pokoknya. Namanya Marcel. Wah. Ya, Marcel. Ya. Apa? Michael. Wah, mana Michael? Waduh, mana Michael? Waduh, Michael kok hitam begitu. Nah, Michael mana ini? Waduh, Michael. Waduh, namanya Michael coba. Michael aslinya itu bahasa Arab Mikail loh. Siapa? Mikail. Di Inggris jadi Michael. Mikail kamu aslinya. Jadi Michael. Siapa Mikail itu? Malaikat pembagi rizki. Ya, Michael ya. Waduh, pengen keren Michael, Mikail, Michael. Ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua hak anak adalah wa yu'allimuhul kitab. Ini anak wajib dingertikan Al-Quran. Orang tua wajib untuk mengajarkan kepada anaknya Al-Quran. Wajib hukumnya. Hak anak. Anak kalau gak diajarin ngaji sama orang tua, nanti di hari kiamat dia akan menuntut orang tuanya. Maka ada cerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada anak yang dia dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian dia melihat bapaknya akan dibawa ke surga. Lalu dia protes ke Allah, ya Allah, enak-enaknya kau masukkan bapak saya ke surga ya Allah. Iya, emang bapak saya dulu rajin ibadah. Betul bapak saya dulu rajin zikir. Betul bapak saya dulu rajin sholat, rajin melakukan kebaikan. Tapi saya ketika hidup dengannya gak pernah diperintah ngaji, gak pernah disuruh untuk sholat, gak pernah ditujukan kebenaran. Enak-enak saja ya Allah kau masukkan dia ke dalam surga, saya gak terima ya Allah. Akhirnya orang tua ini dipanggil oleh Allah. Kamu sini, benernya anakmu, betul. Kamu balik neraka kamu sama anakmu. Tuh. Akhirnya orang tuanya masuk neraka. Makanya orang tua wajib ngajarin anak Al-Quran. Wajib tuh. Bahkan dalam kitab Safinah, Minhatul Mughis, itu Pak, hendaknya anak itu ketika pertama kali mengerti bacaan bismillah, menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad, hendaknya pertama kali yang ngajarin adalah orang tuanya, bukan orang lain. Kebayang gak Pak? Kalau punya anak dia baca bismillah dari kita bisanya. Selama-lamanya dia baca bismillah, itu pahalanya mengalir deras untuk kita. Maka dalam Minhatul Mughis dikatakan, ajarkan pertama anak ketika mulai bisa ngomong, itu ucapan pertamanya Allah. Allah, biar anak bisa mengucap Allah. Allah, 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 begitu. Jangan ucapan yang lainnya. Jangan ini bapak, mama, bapak, begitu. Gak kenal sama Allah, kenalin sama Allah. Ya. Allah, Allah, nanti orang ini akan mulia karena anaknya itu. Ya. Ajarin kitab. Kalau memang orang tuanya nggak bisa ngajarin Al-Quran, maka orang tuanya nyerahin ke guru, cari ustadz yang bisa ngajarin ngaji. Jadi hak anak itu dapat pelajaran ngaji, bukan pelajaran umum. Cuman sekarang mah banyak orang tua yang salah. Urusan bahasa Inggris mah sampai diprivat-privatin. Urusan futsal mah sampai diles-lesin, masukin di SSB bola mah. Tapi giliran urusan ngaji dibodoh-bodohin. Ngaji nggak pernah diopenin. Bocah ngaji tiap bulan nggak pernah dibayarin. Giliran bahasa Inggris mah yang sebulan 600.000 dilunasin. Ada nggak orang tua kayak begitu? Hah? Bahaya nih orang tua begini nih. Bahaya. Ya kira-kira nih Pak, nih kalau bapak mati nih kita mati, nanti mati nih kita ngeblujur situ tuh, ya biasanya kan orang mati diblujurin di ruang tamu biasanya. Kalau anak gak bisa ngaji, anak cuma pinter bahasa Inggris, anak kira-kira mau ngapain doang, nangis doang, sedih kita Pak. Paling cuma I love you daddy, I miss you, I need you, gitu-gitu doang. Ya,
Tapi kalau anak kita bisa ngaji, nanti kita mati, kita ngeblujur di ruang tamu. Anak kita punya anak 2, yang belah kanan baca Yasin, yang belah kiri baca Al-Kahfi, yang anak kita balik-balik bacain Al-Quran. Oh, bangganya, senengnya kita. Maka ngajiin anak. Jangan urusan dunia mah getap, urusan akhirat mah lemes baik. Ya, jangan sampai ini. Jadi hak anak harus pinter ngaji. Wa yu'allimuhul kitab, kata Rasulullah. Nah, ketiga, nanti haknya terakhir ini, hak anak adalah wa ayuzawwijahu idza adraka. Nanti kalau dia udah ketemu jodohnya, orang tua harus nikahin anak. Kopinya datang, ini aja belum diminum. Orang ngaji ngopi gak jadi ngajinya nih. Biar gak ngantuk ya. Nah, kalau udah gede, udah kira-kira ketemu jodoh, ya orang tua wajib menikahkan anak. Wajib tuh. Nah, kalau nikahin anak ini kira-kira nih Pak, punya mantu anak orang kaya, tapi nggak ngerti agama, atau mantu yang ngerti agama tapi nggak kaya, kira-kira pilih yang mana Pak? Hah? Kaya ngerti agama, udah diambil orang itu orangnya. Ya. Nih datang ngelamar ke bapak nih, ini yang satu bawa mobil, kaya kerja kantoran, tapi gak ngerti agama. Yang satu lagi ngerti agama, rajin ngajinya ke mushola mulu, baca kitab gak lancar, Al-Quran sering khatam, tapi ya begitu dia mah orangnya, duitnya kagak begitu punya. Ini kira-kira yang diterima yang mana nih? Bingung ya? Duit baik gitu mah. Anak kecilnya tahu duit. Tuh. Iya, repot itu Pak, repot. Kata Nabi, ya, suruh milih yang banyak ilmu agamanya. Taribat yadak, maka akan cukup nanti urusannya. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, inilah anak kita. Anak yang bisa jadi nanti musuh kita, atau mungkin jadi nanti anak itu adalah fitnah untuk kita, menjadi anak yang melupakan kita dengan Allah, atau menjadi penenang daripada mata kita, atau yang terakhir ini, dia jarul lakum, menjadi jariah kita yang kita inginkan. Punya anak, Masya Allah, udah ngerti agamanya, pinter umumnya, rajin ibadahnya, pinter cari duitnya, perhatian. Dan inilah anaknya akan menjadi jarul lakum. Apalagi anaknya itu bisa ngaji. Bapak kita harus bangga kalau punya anak kita bisa ngaji. Jadi kalaupun nanti kita mati sewaktu-waktu, udah tenang, punya anak kok bisa ngaji. Sebab rata-rata orang yang mati itu dikubur dikirim ciki nggak doyan Pak. Saya udah buktiin itu. Ke kuburan bawa daging semur nggak doyan. Ya, ke kuburan bawa opor ayam itu nggak doyan Pak yang di kuburan itu. Ternyata yang disenengin sama orang yang meninggal dunia itu doa, bacaan Al-Quran. Dan doa bacaan Al-Quran yang paling diharapkan dari orang tua, bukan dari tetangganya, bukan dari temennya, bukan dari orang lain, bukan dari ustadz, bukan dari kiai, bukan dari habib. Yang dia banggakan ditunggu sama orang tua adalah dari anaknya. Maka Rasul sabdakan, awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang berdoa kepada orang tua. Makanya anak wajib ngedoa orang tua sehari minimal 5 kali. Kita ini Pak harus ngedoain orang tua kita minimal sehari 5 kali. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robayani shaghira. Ya, diterangkan man da'a liwalidayhi khamsa marratin kulla yaum
faqad ada haqqahuma. Barang siapa yang mendoakan orang tuanya sehari semalam 5 kali, sungguh dia telah menunaikan hak-haknya untuk kedua orang tuanya. Maka kita harus doain Pak orang tua kita. Setiap hari minimal itu 5 kali. Sebelum doa apa-apa kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ini kita dikirim itu nanti ketika kita masih hidup, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita sudah meninggal, anak kita baca doa itu, kita dikubur tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa mudah-mudahan Zahira ini jadi anak yang sholihah, yang cerdas, yang pintar, yang ahli agama, ahli dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dah segini aja lah ya. Udah malam, udah jam 10 kurang 20 menit. Ya mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bisiril Fatihah wa karamatil Fatihah wa bi'azamatil Fatihah wa bihaibatil Fatihah wa bimujjatil Fatihah wa 'azzatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya mal 'abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Anta ftah alaina bi kulli khair wa anta ij'alna min ahli khair wa anta amlana mu'amlakal khair wa anta fawzana fi anfusina wa li abaina wa umatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair. Innaka waliyyun li kulli khair wa mu'tim bi kulli khair fadlan bi kulli khair ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.